Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, malam yang penuh barakah, karena di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, melihat, memandang wajah-wajah pewaris-pewaris Rasulullah SAW, melihat wajah anak cucu Rasulullah SAW, melihat wajah para pewaris ilmu Rasulullah SAW, yaitu para ulama. Mudah-mudahan insyaallah dengan hadirnya kita di tempat ini di malam ini menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwasanya kita di dunia berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para habaib, sebagaimana kita dikumpulkan di dunia atas rasa cinta kepada mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat bersama kakek mereka, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para syiban, bil khusus Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, mata'anallah biduli hayatih wa bi'ulumih, amin ya rabbal alamin. Para habaib, bil khusus Al-Habib Hud bin Muhammad As-Segaf dari Siwun. Masya Allah, tampan wajahnya, ilmunya juga luar biasa. Mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat, amin. Sayyid Al-Habib Anis bin Umar Al-Mukhdar, mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat. Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Habsyi, mudah-mudahan diberi sehat walafiat insyaallah. Khususan Hadimul Majlis Al-Habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Abu Bakar, mudah-mudahan beliau menjadi wasilah kita bersambung kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, amin ya rabbal alamin. Dan semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ulama, para kiai, Gus Nur dari Pasuruan, ada Ustadz Ismail dari Probolinggo, dan semua para ulama, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan insyaallah para kiai, para habaib diberi panjang umur insyaallah, sehat walafiat, bisa membimbing kita di jalan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Wala nansa Sayyid Al-Habib Ja'far bin Taufik As-Segaf, mudah-mudahan beliau bisa meneruskan perjuangan ayah beliau, kakek beliau, membimbing umat di jalan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu saat Al-Imam Ahmad bin Mubarak bertanya kepada gurunya Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahumullah. Isi pertanyaannya begini: hal syai' fid dunya a'zam min na'imil jannah? Wahai guruku, apakah ada di dunia ini kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga? Apakah ada di dunia ini kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga?
Jawaban gurunya luar biasa. Naam. Iya. Di dunia ini sebenarnya ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga. Apa itu wahai guruku? Dijawab oleh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga, yaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disinilah mengapa para aulia, disinilah mengapa para ulama, disinilah kenapa para aktab mereka tidak suka terhadap dunia. Mereka menjauh daripada dunia, bahkan mereka muak terhadap dunia karena mereka sudah merasakan kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga, yaitu nikmat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seandainya surga pun di situ tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada artinya kenikmatan surga. Asy-Syekhah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi besar, beliau ketika ditanya, apakah engkau ingin surga wahai Rabi'ah? Engkau ingin masuk surga? Engkau ingin kenikmatan surga? Beliau menjawab, al-jar sumaddar. Kata Rabi'ah Adawiyah, saya enggak peduli surganya. Saya tidak menginginkan kenikmatan surga. Yang saya dahulukan bersama siapa saya di surga. Kalau seandainya nanti di surga bersama Rasulullah, maka surga menjadi nikmat. Tetapi kalau seandainya di surga tidak bersama Rasulullah SAW, maka tidak ada artinya kenikmatan surga. Makanya di sini kita perlu introspeksi diri, merenungkan diri kita. Kita ini golongan orang-orang yang belum ada kepastian. Kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah pernah melihat Rasulullah SAW di dunia ini. Yusbih wa yumsi, pagi, sore mereka melihat wajah Rasulullah SAW. Mereka makan bersama Rasulullah SAW. Mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Sampai-sampai malaikat yang di langit mereka iri dengan para sahabat Nabi SAW. Yusbihul wahid minhum wa huwa yashhad tal'ah Muhammadiyah. Pagi hari sudah melihat wajah Rasulullah SAW. Malaikat kepingin seperti para sahabat, ingin melihat Rasulullah SAW setiap saat. Tapi bagaimana para sahabat, walaupun mereka sudah melihat Rasulullah di dunia, mereka setiap pagi melihat Rasulullah SAW, tapi para sahabat masih khawatir, mereka takut tidak bisa melihat Rasulullah SAW di akhirat. Sampai diceritakan ada sahabat yang namanya Thauban, maula Rasulullah SAW. Ini sahabat Thauban pernah di malam hari gelisah, nggak bisa tidur. Kalau kita malam hari gelisah nggak bisa tidur, kira-kira karena apa? Gara-gara kreditan belum bayar. Gelisah karena apa? Besok nggak ada uang buat belanja, nggak bisa tidur. Ini sahabat Thauban di malam hari gelisah, tidak bisa tidur. Apa yang dipikirkan oleh sahabat Thauban? Beliau berpikir, pernah nggak kita berpikir seperti sahabat Thauban ini? Pernah nggak kita terpikir di benak kita, dalam hati kita seperti yang dipikirkan sahabat Thauban? Sahabat Thauban berpikir, aku di dunia bertemu dengan Rasulullah, tapi nanti bagaimana di akhirat?
Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana ketika aku mati? Apakah aku bisa bertemu dengan Rasulullah? Itu yang disebutkan oleh sahabat Thauban. Sehingga sahabat Thauban ini pergi ke rumah Rasulullah SAW. Sambil menangis sahabat Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, inni dzakartuka." Aku mengingat engkau wahai Rasulullah. Fama asbir hatta aji wa andur ilaik. Aku enggak sabar kalau sudah mengingat engkau. Ketika aku mengingat engkau, aku tidak sabar, aku ingin bertemu langsung denganmu wahai Rasulullah. Wa inni dzakartu mauti wa mautak. Ketika aku ingat bahwasanya aku akan mati dan engkau akan dipanggil oleh Allah. In udkhiltul jannah, kalaupun saya bisa masuk surga, la arak, saya nggak bisa melihat engkau wahai Rasulullah. Seumpama masuk surga, saya khawatir nggak bisa melihat engkau. Disinilah Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bagi kita semua. Kabar gembira bagi kita semua. Siapa orang yang taat kepada Allah dan pada Rasulullah SAW, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kita ini hadir maulid, memperingati maulid Nabi SAW, kita bahagia, tapi kita juga susah. Kita senang, kita juga sedih. Bahagianya karena dengan lahirnya Rasulullah SAW, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah daripada Allah. Sedihnya, susahnya, kita khawatir, kita takut tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Mengapa kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, wa innaka min ru'yatihi fil akhirah ala khatar. Engkau ini nanti di akhirat belum pasti melihat Rasulullah SAW. Masih diragukan. Apalagi kata Imam Ghazali, ada sunnah yang engkau tinggalkan, ada syariat yang engkau langgar, ada syariat yang engkau tinggalkan, maka lebih berpotensi engkau tidak melihat Rasulullah di akhirat. Tadi yang disampaikan oleh Al-Habib Hud As-Segaf tadi, bagaimana sufi yang nomor satu itu syariat. Jangan ngomong sufi tapi syariat ditinggalkan, mohon maaf. Kadang sekarang orang ngaku-ngaku ikut thariqah, kadang ngaku-ngaku sufi, tapi na'udzubillah min dzalik, syariat ditinggalkan. Riba masih berjalan, istrinya masih buka aurat, putrinya masih buka aurat. Percuma kau ngaku sufi, ngaku thariqah, tapi syariat Rasulullah engkau tinggalkan, syariat Rasulullah engkau hinakan, percuma. Hati-hati. Khususnya jangan sampai berubah, jangan sampai rusak dalam segi akidah. Kalau kita maksiat itu masih ada harapan taubat. Kenapa? Karena kita masih merasa bersalah. Melakukan dosa, berzina, minum minuman keras, siapapun pelakunya pasti menangis, pasti menyesal, pasti merasa bersalah.
Beda halnya dengan orang yang akidahnya rusak. Beda halnya dengan orang yang akidahnya menyimpang. Salah, tapi merasa benar. Keliru akidahnya, tapi merasa benar. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang zina tadi nyesel, ngaku salah, taubat. Tapi kalau orang mut'ah, kawin kontrak, aman semerap. Mut'ah di Rembang ada? Oh banyak ya. Rembang tuh bangil loh yang kena sampean. Kawin kontrak Rembang, Rembang sampai ngawur, sampai ngomong Rembang saya. Astagfirullahaladzim. Kawin kontrak mut'ah. Siapa orang yang sekarang merasa bersalah ketika melakukan nikah mut'ah? Karena dalam ajaran Syiah, menikah mut'ah derajatnya sama dengan Sayyidina Husain. Zina tapi ngerasa derajatnya tinggi. Kira-kira bisa taubat gak orang kayak gini? Orang-orang yang menghina para sahabat Nabi. Kalau kita menyebut para sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Kalau mereka orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Bagi mereka melaknat sahabat adalah ibadah. Kapan bisa orang seperti ini taubat? Makanya hati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan ajaran yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ikut Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ojo melu sing aneh-aneh. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim, lihat Habib Umar bin Hafid. Dilihat wajahnya bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bagus wajahnya, bagus akhlaknya, bagus ilmunya. Sampai kau sudah lihat Khomeini, wajahnya serem. Wajahnya serem, menakutkan. Jangan ikut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ar-Ratib. Beliau ketika ditanya, beliau menyampaikan bagaimana pendapat para aslafun as-salihun. Su'ila ba'dus sadah. Sebagian sadah Alawi ditanya, bagaimana pendapat antum tentang ibadiyah dan Syiah Imamiyah? Mana yang lebih baik? Ibadiyah itu golongan orang yang anti sama habaib, benci sama duriyah Nabi, benci sama anak cucu Nabi. Bagaimana pendapat antum, mana yang lebih baik? Syiah atau Wahabi? Sudah saya katakan Wahabi. Syiah atau Wahabi, mana yang lebih baik? Dijawab oleh Abdullah Al-Haddad, Ba'roh maksumah niswen. Sampai tahu teletong disigar jadi dua. Teletong disigar jadi dua. Apa ada yang lebih baik? Sama-sama teletong. Oleh karena itu mudah-mudahan insyaallah berkat Syekh Abu Bakar bin Salim, insyaallah kita tetapkan istiqamah, tetapkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan diberi oleh Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.